Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faramis Kaliana dengan NIM 1910111177. Di sini saya akan membawakan monolog dengan tema nomor 1, yaitu penghapusan kemiskinan. Permasalahannya, kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah. Berakibat produktivitas juga rendah. Jika dilihat dari segi ekonomi, penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Pada era gencarnya pembangunan di tahun 1970-1980, sebuah seminar ilmiah yang diadakan oleh Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial atau HIPIS diadakan di Malang tanggal 13-17 November tahun 1979 dengan tema dan hasil yang monumental sampai saat ini, yaitu kemiskinan struktural. Sumarjan 1980, di mana dalam pendapatnya dinyatakan bahwa kemiskinan struktural tidak menunjuk pada individual yang miskin karena malas bekerja atau mendapatkan penghasilan, tetapi tidak banyak karena struktur sosial masyarakat yang ada telah membatasi hak-hak mereka untuk mendapatkan atau menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia untuk mereka. Kondisi saat ini, secara spasial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi sebesar 7,50%, pada September 2021 7,60%, pada Maret 2021 7,89%. Sementara itu, angka penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan menjadi 12,29%, pada September 2021 12,53%, Maret 2021 menjadi 13,10%. Penjelasan dan tujuan, dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah di berbagai negara di dunia ini, maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2030 menjadi tulang punggung dari agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDGs kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih menjadi masalah dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama yang ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pencapaian MDGs. Misi-misi ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat misi dari berbagai dimensi dan melihat penyebab misi dari berbagai sisi. Dalam Outcome Dokumen Transforming Our World 2030 Agenda for Sustainable Development, tujuan mengakhiri misi menjadi tujuan utama dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, atau mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun. Tujuan utama tersebut harus menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, dan energi, dan lain-lain. Di dalam RPJPN 2005-2025, masalah kekristenan dilihat dalam kerangka multidimensi, karena kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal antara lain. Yang pertama, kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Yang kedua, menyangkut ada atau tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada atau tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Target dari penghapusan kemiskinan pada tahun 2030 mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. Yang kedua, pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi.
Yang ketiga, menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Yang keempat, pada tahun 2030 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Yang keenam, menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau dari berbagai negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan menyelesaikan kemiskinan di semua dimensi. Yang ketujuh, membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional, dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan. Peran pemerintah dalam penghapusan kemiskinan. Yang pertama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwa Pres Suprayoga Hadi menjelaskan, pemerintah terus berupaya memperbaiki konvergensi dan sasaran yang lebih tepat untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah, seperti program pengurangan beban yang diterima keluarga secara stimulan sesuai kebutuhan atau program pemberdayaan ekonomi. Upaya pemerintah yang terintegrasi ini harus turut didukung oleh kerjasama sektor non-pemerintah menghapus kehancuran ekstrim. Yang kedua, penekanan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022 bertempat di Magnolia Ballroom Hotel Grand Mercure Mayoran, Jakarta, Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Acara yang digelar Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K, Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mengambil tema memastikan konvergensi dan penajaman sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, diikuti Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Bali, Ide Bagus Anom dan Wakil Gubernur dari 34 provinsi se-Indonesia selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Provinsi. Yang terakhir, tekanan Suprayoga sesuai tema Rakor ada dua kata kunci dalam upaya percepatan penghapusan eksekusi ekstrim, yaitu konvergensi dan sasaran yang lebih tepat. Pemerintah daerah agar secara bersama-sama mengambil langkah nyata dalam penanggulangan kemiskinan di daerah, mulai provinsi hingga kabupaten atau kota melalui gerakan bersama lintas sektor dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Ini juga merupakan upaya melakukan penguatan peran TKPK yang bertujuan untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan gubernur dan bupati atau wali kota, sehingga target kehancuran ekstrim pada 2022 sampai 2024 dapat terwujud. Peran mahasiswa dalam penghapusan kemiskinan. Sebagai mahasiswa, senantiasa mengentaskan masalah kemiskinan sebagai perwujudan SGDS. Dengan menganalisis keadaan sekitar, kita bisa mendapatkan solusi apa yang harus kita lakukan dalam pengentasan masalah kemiskinan. Ini era di mana krisis transformatif dan multi-level strategis dimulai. Sebagai mahasiswa, kita harus mewujudkan kedua hal tersebut karena menjadi suatu dan satu cita. Seperti pemberdayaan sumber daya yang ada di kota maupun di desa, baik SDA atau SDM, yang berpotensi mengentaskan kemiskinan menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi.
Solusi penyelesaian masalah bisa dilakukan seperti dengan membuat home industri kebutuhan sandang. Tujuan pangan dan papan tentunya dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Sebagai mahasiswa, kita lahir dari masyarakat, tentunya kita pun kembali memperhatikan masyarakat. Pasca pandemi, pembangunan ekonomi perlu dilakukan agar kemakmuran masyarakat kembali pulih. Dasarkan 3 slogan mahasiswa, yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan. Dalam artian kita tidak hanya menjadi penggagas perubahan, melainkan menjadi objek atau pelaku dari perubahan tersebut. Mahasiswa sebagai social control, dalam artian kita sebagai mahasiswa seharusnya menumbuhkan jiwa kepedulian sosial yang peduli terhadap masyarakat karena kita adalah bagian dari mereka. Pemikiran-pemikiran mahasiswa cemerlang, diskusi-diskusi, atau memberikan bantuan moral dan material kepada masyarakat dan bangsa kita. Mahasiswa sebagai Iron Stock berarti mahasiswa seorang calon pemimpin bangsa masa depan yang akan menggantikan generasi yang telah ada. Sehingga tidak cukup hanya dengan memupuk ilmu spesifik saja, perlu adanya soft skills seperti leadership, kemampuan memposisikan diri, dan sensitivitas yang tinggi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut meringankan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita bangsa Indonesia itu harus diwujudkan pasca pandemi. Kesimpulannya, kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia sedang berkembang. Jika dilihat dari segi ekonomi, penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan kerja, lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Kondisi secara spesial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun sebesar 7,50%. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDGs kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Misi ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat misi dari berbagai dimensi dan melihat penyebab misi dari berbagai sisi dalam outcome dokumen Transforming Our World. Tujuan utama tersebut harus menjadi tema pembangunan agenda utama dan berkelanjutan yang melantari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, dan energi, dan lain-lain. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik untuk menyediakan sarana daya yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan menyelesaikan kemiskinan di semua dimensi, membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional, dan internasional. Berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi menjelaskan, pemerintah harus berupaya memperbaiki konvergensi dan sasaran yang lebih tepat untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah, seperti program pengurangan beban yang diterima keluarga secara stimulan sesuai kebutuhan atau program pemberdayaan ekonomi. Singkatnya, semua masyarakat harus bergotong royong untuk penghapusan kemiskinan. Sekian monolog dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.